Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu penyakit bronkitis, yaitu peradangan pada saluran bronkus, ya, atau bronkial. Nah, teman-teman, ya, seperti di gambar ini, ya, ketika saluran ini mengalami peradangan ataupun bronkitis, ya, tentu akan mengganggu sistem pernapasan. Nah, jadi ini fungsinya, ya, membawa udara ke paru-paru dan juga membawa udara dari paru-paru ke luar. Ketika orang mengalami bronkitis itu sering batuk, ya, disertai dengan lendir kental berwarna hijau, kekuningan, sesak napas, ya, demam, dan juga merasa kelelahan. Jadi teman-teman ya harus mengetahui pantangan untuk penderita bronkitis, ya, dengan begitu bisa dihindari. Jadi kita akan membahas pantangan untuk penderita bronkitis. Ketika mengalami bronkitis tentu akan mendapatkan pengobatan, ya. Selama pengobatan itu membutuhkan waktu, ya, karena tubuh membutuhkan waktu untuk proses pemulihan, ya, supaya bagian yang sakit itu bisa sembuh. Nah, teman-teman, ya, selama proses pemulihan itu macam-macam, ya, ada yang seminggu, ada yang lebih, ya. Karena tiap orang memiliki respon yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa pantangan yang harus dihindari pada penderita bronkitis. Di antaranya yang pertama, jarang cuci tangan. Kalau teman-teman jarang cuci tangan, ini sebaiknya harus dirubah. Karena tangan ini, ya, walaupun terlihat bersih, kita tidak tahu, ya, di situ menempel kuman, ya, bakteri, virus, ya, karena tangan ini kan yang fleksibel, artinya paling aktif, ya, menyentuh makanan, ya, menyentuh wajah, menyentuh hidung, bisa menyentuh mata, bisa menyentuh mulut. Ya, kalau seandainya tangannya tidak dicuci tangan, ya, banyak kuman di situ, ya, resiko teman-teman sakitnya bertambah lama, ya, ada. Ketika di tangan juga banyak bakteri, banyak virus, ya, itu bisa memunculkan nanti teman-teman sakit yang baru, karena tangan ini memegang peranan penting, ya, terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi teman-teman, ya, saya harapkan untuk rajin cuci tangan, ya, dengan sabun dan air mengalir, ya, misalkan sesudah makan, sebelum makan, kemudian habis memegang peralatan kamar mandi, ya, kemudian misalkan habis buang air besar, buang air kecil, kemudian habis membersihkan sesuatu, itu harus cuci tangan, ya. Jadi rajin-rajin cuci tangan dan kemudian kurangi memegang area wajah. Yang kedua, merokok. Pada pasien bronkitis, ya, merokok merupakan penyebab utama penyakit ini. Ya, kalau teman-teman bronkitisnya masih akut, ya, jangan sampai teman-teman masih merokok, itu bisa bertambah parah. Ataupun teman-teman misalkan sudah agak sembuh sakit bronkitisnya, mulai merokok lagi, itu juga nggak boleh. Begitu juga dengan asap rokok. Walaupun teman-teman tidak merokok, ya, hindari asap rokok. Karena asap rokok ini kan zat kimia, ya, mengandung berbagai macam zat kimia yang merugikan tubuh. Nanti produksi lendir teman-teman bertambah banyak akibat asap rokok. Kalau lendir banyak, otomatis teman-teman nanti, ya, tambah batuknya tambah parah, ya, kondisinya juga tambah parah, bisa jadi agak sesak, ya, ataupun sesak. Nah, jadi teman-teman, merokok ini merupakan pantangan bagi penderita bronkitis, ya, jangan mengabaikannya. Walaupun mendapatkan pengobatan, kan sudah minum obat juga, ngerokok nggak apa-apa, itu nggak boleh, harus berhenti. Walaupun berhenti merokok bukan hal yang mudah, tapi itu bisa, ya, teman-teman bisa melihat video saya bagaimana tips untuk berhenti merokok. Yang ketiga, tidur terlalu malam. Saat teman-teman dalam proses pemulihan, proses penyembuhan, jangan sampai teman-teman tidurnya larut malam, ya. Jadi membiasakan tidur larut malam ataupun sengaja tidur larut malam itu nggak bagus, ya, nggak bagus terhadap tubuh, nggak bagus terhadap kesehatan paru-paru, yang nggak bagus untuk kesehatan tubuh secara seluruhnya. Saat sedang sehat saja tubuh butuh istirahat, apalagi saat teman-teman sedang sakit, ya, butuh istirahat untuk proses pemulihan, ya, agar imun kembali membaik. Ya, ketika teman-teman kurang tidur, ya, ini bisa memperparah kondisi teman-teman, ya, karena imun itu nggak baik, ya, nggak bekerja secara optimal. Jadi jangan sampai kurang tidur. Yang keempat, tidak pakai masker. Gejala bronkitis seperti batuk-batuk, ya, agak sesak, nggak nyaman di dada, ya, itu bisa bertambah parah, ya, kalau terkena polusi udara di sekitar teman-teman, misalkan debu ataupun sebagainya.
Nah, ini kalau teman-teman berada di luar rumah, ya berpergian, itu nggak pakai masker, ya itu bisa memperburuk kondisi tubuh teman-teman. Jadi ketika teman-teman berpergian ke luar rumah, yaitu biasakan pakai masker supaya tidak memperparah kondisi bronkitisnya dan juga mempercepat proses penyembuhan. Nah, kalau seandainya teman-teman nggak pakai masker kan makin banyak partikel-partikel debu yang masuk ke saluran napas, ya polusi yang masuk, ya asap-asap knalpot dan sebagainya. Jadi saat berpergian keluar rumah jangan sampai tidak pakai masker, ya wajib pakai masker. Yang kelima, pantangan makanan. Teman-teman, ya makanan juga harus diperhatikan pada penderita bronkitis karena makanan juga memegang peranan penting terhadap proses penyembuhan. Nah, misalkan teman-teman suka mengkonsumsi makanan goreng-gorengan, ya nggak usah dulu ya. Makanan pedas-pedas juga nggak usah dulu. Makanan yang terlalu manis itu nggak usah dulu, apalagi kalau pemanis buatan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan itu. Ya, misalkan teman-teman suka teh kemasan, suka minum minuman bersoda, ya sebaiknya teman-teman hindari. Apalagi sampai minum minuman alkohol, itu nggak boleh. Karena kalau teman-teman masih suka mengkonsumsi makanan goreng-gorengan ataupun yang digoreng, ya ini akan membuat tenggorokan gatal ya, nanti teman-teman jadi batuk-batuk. Kemudian makanan yang goreng-gorengan juga bisa meningkatkan resiko teman-teman ya terkena peradangan lagi. Nah, jadi jangan ya, untuk makan goreng-gorengan dihindari. Untuk makanan yang pedas juga seperti itu. Ketika teman-teman suka mengkonsumsi makanan pedas-pedas, ya itu bisa mengiritasi tenggorokan, kemudian juga bisa mengiritasi lambung. Kalau teman-teman ada sakit mah nanti asam lambung malah naik ke atas, ya malah memperburuk kondisi tubuh teman-teman. Jadi jangan suka mengkonsumsi makanan pedas dulu. Kalau tadinya hobi, ya stop dulu. Oke teman-teman, itu tadi pantangan yang harus dihindari untuk penderita bronkitis ya. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.